Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in a good condition, so we can ready to learn English. With me, Miss Yola. Now we are going to learn about offer and suggestion. Well, for the first one, let's find out the definition of offers. What is offer? Offer is an expression of the desire by people in front of other people to do something or not to do something. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, offer itu bisa berarti kata benda dan juga bisa berarti kata kerja. Jika dalam kata benda, offer berarti tawaran atau penawaran. Sedangkan kalau dalam kata kerja berarti menawarkan atau bisa juga memberi. Offer can be in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. Nah, offer means to give a help. Nah, jadi offer itu berarti memberikan bantuan. It can be taken or refused. There are some expression of giving offers. Jadi ada beberapa ekspresi yang dapat kita gunakan untuk memberi penawaran. Contohnya, may I. Kalau kita buat kalimat misalnya, may I give you a hand? Nah, artinya, bolehkah saya memberikan bantuan? Nah, meskipun may I give you a hand bukan berarti bolehkah saya memberikan kamu tangan ya, tapi bolehkah saya memberikan bantuan? Terus, can I help you? Yeah, I think this is the most common expression. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? Shall I bring you some tea? Bolehkah saya membawakan kamu teh? Kemudian, would you like another piece of cake? Maukah kamu kuenya lagi? Gitu ya. Dan ada lagi beberapa ekspresi-ekspresi lain seperti ini. Oke, kemudian jika ingin membuat kalimat penawaran, nah gimana sih bentuk strukturnya? Nah, umumnya itu selalu diawali dengan modal verb ya. Modal verb itu bisa can, might, would, shall, could, will. Terus kemudian setelah modal verb diikuti oleh subjek. Bisa I, bisa you, bisa we. Kemudian belakangnya baru diikuti dengan objek. Nah, objeknya disesuaikan dengan hal yang ingin ditawarkan. Untuk contohnya bisa dilihat seperti ini. Oke, setelah ada yang memberikan penawaran, tentunya ada yang merespon. Nah, biasanya tawaran yang kalian berikan itu bisa diterima atau ditolak. So, how to respond if we are accepting offers? Nah, jadi kalau kita mengiyakan tawaran tadi, kita menjawabnya seperti apa? Kita bisa menjawab, yes please, or thank you. Thank you, it's very kind of you. Oh yes please, that would be lovely. Yes, please. That would be very kind of you. Thank you. I appreciate your help. Or, I like it very much. Or, I'm pleased to do that. With my pleasure. Or, that would be awesome. Thanks. That will be excellent. Gitu. Itu kalau kita menyetujui tawaran. Tapi kalau kita menolak, seperti apa ekspresinya? Nah, jika kalian ingin menolak tawaran, kalian bisa mengatakan ini nih, it's okay, I can do it myself. Nggak apa-apa, aku bisa ngerjain sendiri kok. Atau, no thank you,
enggak, terima kasih. Atau, don't worry, I will do it myself. Gak usah khawatir, aku akan ngerjain sendiri. Atau, don't bother yourself, thanks. Gak usah repot-repot, terima kasih. Bisa juga, that's very kind of you, but I don't think it's necessary. Ih, kamu baik banget, tapi aku rasa gak perlu deh. Nah, atau kalian bisa menggunakan contoh-contoh lain seperti berikut ini. Nah, setelah kalian tahu tadi bagaimana cara menawarkan dan juga cara menerima serta menolaknya, nah, mari kita praktekkan. Kalau misalnya ada yang menawarkan, can I help you? Kamu bisa menyetujuinya dengan ekspresi yes please, I appreciate it. Atau bisa juga menolaknya dengan it's okay, I can do it myself gitu. Atau misalnya ada yang ingin menawarkan, kamu menawarkan teh, shall I bring you some tea? Gitu. Terus direspon gitu. Kalau disetujui bisa menjawab thank you, it's very kind of you. Atau bisa juga ditolak dengan no thank you gitu. Kemudian bisa juga would you like another piece of cake? Terus kamu bisa meresponnya yes please, thank you. Atau bisa juga menolaknya no thanks, it's enough gitu. Okay, for the next we will talk about suggestion. Do you know what is suggestion? Suggestion dalam bahasa Indonesia artinya saran. Nah, ini berupa kata benda, sedangkan kata kerjanya itu suggest, yang berarti menyarankan. Suggest means to present a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Suggestion are abstract and be in the form of solution, advice, plan, and idea. Suggest means to propose a plan. It can be accepted or refused. Okay, then let's find out the expression of asking suggestion. Jadi, ekspresi apa ya yang kira-kira dapat kita gunakan ketika kita ingin meminta saran? Nah, contoh-contohnya ada di sini. Nah, seperti do you have any ideas? Apakah kamu memiliki beberapa ide? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu memiliki saran untuk saya? Do you have any advice for me? Itu sama juga. Kemudian any ideas? Ini kalau sedikit informal ya. Jadi kalau misalnya sama temen gitu, any ideas gitu. Terus kemudian bisa juga what do you recommend gitu, kamu minta saran juga. Atau I have a problem, I need your advice, saya punya masalah, saya butuh nasihat atau saran kamu gitu ya. Or what do you suggest, apa yang kamu sarankan gitu. Bisa juga if you were me, what would you do gitu, jika kamu menjadi saya, apa yang kamu lakukan. Nah, itu tadi beberapa ekspresi untuk meminta saran. Kemudian selanjutnya what is the expression of giving suggestion? Jadi kalau udah kita dalam posisi yang ingin memberikan saran, gimana ya caranya? When you want to express of giving suggestion, you can use these expressions. Ekspresi memberikan saran terbagi menjadi dua, yakni informal dan formal. Untuk yang informal, kalian bisa menggunakan kata let's, ayo, atau why don't we, kenapa kita nggak apa gitu ya. Terus we could, atau what about, atau how about. Nah, bagaimana kalau gitu ya. Kemudian kalau untuk yang formalnya, kalian bisa menggunakan I suggest that, saya sarankan bahwa apa gitu ya, atau I recommend you to, saya merekomendasikan kamu untuk ini gitu. Atau kalau kalian ingin ekspresi yang bisa formal maupun informal, itu kalian bisa menggunakan I think atau I don't think ya, saya pikir seperti
saat ini gitu ya. Dan berikut ini adalah contoh-contoh lainnya. Kemudian ketika kalian meminta atau memberikan saran, tentunya ada respon yang kalian terima, yaitu kalian bisa menyetujui atau juga menolak gitu ya. The response of accepting suggestion, contoh-contohnya seperti ini. Okay, yes, let's blah blah blah, tadi seperti apa yang disarankan gitu. Yes, I'd like to. What a good idea. Kalau idenya bagus gitu ya kan, bisa mengekspresikannya seperti itu. That sound like a good idea. Itu juga bisa. Atau bisa juga I'll try, thank you. Gitu. Kalau misalnya kamu ingin mencoba untuk menggunakan saran tadi. Kemudian kalau kalian ingin menolak sarannya, kalian juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti berikut ini. Contohnya, no, let's not. Atau, I don't feel like it. Kayaknya saya kurang suka deh gitu. Or, I'm afraid I can. Kayak, aduh saya takut saya nggak bisa gitu. Or no, I don't think so. Kayak enggak, saya tidak berpikir demikian gitu. Or kamu bisa juga menanyakan saran lain mungkin. Could you give me another way gitu. Kalau misalnya kamu belum cocok dengan saran yang diberikan tadi. Atau I think it can solve my problem gitu. Kalau misalnya kamu merasa sarannya tadi sepertinya belum cocok untuk menyelesaikan permasalahan kamu gitu. Dan masih ada lagi contoh-contoh lainnya seperti di samping ini. Selanjutnya untuk sentence structure memberi saran itu selalu diawali oleh subjek. Nah, subjeknya bisa I, you, they, we, he, she, it. Kalian bisa menggunakan pronoun itu. Kemudian dilanjutkan dengan diikuti verb. Nah, verbnya bisa berupa suggest, recommend, propose, advise, dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan that ya. Selanjutnya setelah that kalian bisa memberikan objek. Nah, objeknya itu ya berupa saran yang kalian berikan. Nah, biasanya berupa clause. Contohnya bisa kalian lihat di layar. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau begitu, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi ekspresi asking and giving suggestion beserta responnya dalam sebuah conversation. Kalau begitu, mari kita coba. Berikut ini adalah percakapan antara Kevin dan Joanna. Mari kita praktekkan. Hi Joanna. Hi Kevin, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about this afternoon? Great! What movie do you want to watch? Let's watch The Conjuring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Gorilla? Okay, let's go. When do you want to go? 4:00 show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Okay, now let's identify which one the expression of asking suggestion. Yes, you were right. Would you like to go to movies? Maukah kamu pergi ke bioskop? Then, which one is the response? Yes, you were right. I would love to, but not right now. Saya ingin sekali, tapi tidak sekarang. Kemudian,
ada lagi ekspresi asking suggestion. How about this afternoon? Bagaimana jika sore nanti? Selanjutnya diikuti dengan expression giving suggestion. Let's watch The Conjuring. Ya, ayo nonton The Conjuring gitu. Kemudian mendapatkan respon, I would rather not. Ya. Nah, karena Joanna tidak suka film horor, maka ia menolak saran tadi dengan mengatakan I would rather not. Ya, saya kurang suka gitu. Kemudian Joanna memberikan saran lain. How about Gorilla? Bagaimana jika film Gorilla? Kemudian Kevin menerima saran tersebut. Oke, let's go. Okay, this is the end of my explanation. So, today we have already known about offer and suggestion. Hopefully, you will get better understanding after watch this video. Never give up to learn, and see you in the next video. Bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.